Oke, sahabat Spero, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya di Pulau Bitilah, malam kedua acara Jambore Plus Plus Spearfishing Sulawesi bertemakan melepas kerinduan. Jadi dengan tempat seadanya kita tetap melaksanakan dengan mengutamakan silaturahmi demi mempererat persaudaraan kita para Spero yang berlainan suku, berlainan ras dan agama. Jadi di malam kedua ini kita saling tukar pengalaman. Bukan berarti di sini kita berbicara bahwa kita yang hebat, kita yang senior, kita yang pemula, bukan. Pada intinya di sini kita mau bertukar pengalaman demi keselamatan saat kita melakukan spearfishing. Kita membicarakan apa tingkat-tingkat kesulitan yang saat kita melakukan spearfishing, apa yang mengakibatkan kita tidak bisa seperti yang sudah lebih duluan. Nah, di sini kita pecahkan bersama. Tapi bukan berarti narasumbernya itu terjago begitu. Jadi karena pada intinya di laut yang tidak ada yang jago. Tetap 99%. Apa Om Kong 99%? Keberuntungan guys. 10% skill. Nah, itu. Seperti apa yang kita kutip dari bahasa ketua kita yang sungguh hebat ini. Yang sungguh hebat bikin kopi apa? Jaga parau. Jaga parau. Yang tak tahu Meris. Jadi kita cukup berterima kasih kepada rekan-rekan kita sebagai tuan rumah. Ada Om Romi Rorintulus, ada Om Glenn yang sungguh piawai dalam menghadapi para Spero yang kelaparan. Dia so tahu apa yang kong mau. Pokoknya tanya kopi sudah, tinggal mau sepanas. Mau makan ada, kenapa ikan goreng. Dan tidak henti-hentinya kita mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Spero Atep yang tadi so curi star, mar dilewatnya parau, nyandak dibawa ke spot. Sampai ketemu tuh besok pagi Om Atep. Jadi selanjutnya saya serahkan sama pemandu acara. Oke, salam Sulawesi. Berikutnya apabila ada teman-teman yang ingin menyampaikan kesan dan pesan di Jambore Plus Plus kali ini, ada yang bisa mewakili dari Buol Spearfishing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terkhususnya kepada tuan rumah, terima kasih banyak atas jamuannya. Semua para Spero merasa puas dengan perjamuan tuan rumah dari Om Romi. Puas betul ini. Puas. Walaupun anak tadi tidak disinggah di tanpa bajubi, cuma ada jubi-jubi baronang, tapi so penting bagaram. Itu. Coba satu Pada intinya silaturahmi itu kebersamaan yang paling utama. Jubi itu nomor 2, happy saja. Oh begitu ya. Berarti DP judul Jubi Happy. Dan terima kasih banyak para teman-teman dari Spero yang paling jauh dari Luksana sudah sempat hadir dalam rangka Jambore Plus Plus. Walaupun diadakan seadanya, Di belakang layar. apa adanya dan begitu. Belakang layar. Lebih menyatu dengan alam paling bagus. Anak sudah tahu betul. Saya rasa sekian rasa terima kasih kami terhadap tuan rumah. Semua para Spero puas dengan pokoknya tuan rumah terbaik Om Romi Rorintulus, mantap. Alhamdulillah ini yang pertama kali saya turun langsung dibawa ke tempat yang dalam
menurut saya. Mungkin bagi teman-teman tidak ada apa-apa toh. Nah, emang sebelum untuk ikut Jambore Plus ini hampir tiap hari saya latihan, walaupun tidak bawa gun toh, hanya latihan tahan napas. Kesulitan pada saat turun tadi itu hanya arus. Memang arusnya kencang. Siapa tahu di saat melakukan fishing, melihat teman-teman lain bermain toh, mungkin suka mencapai kedalaman, tapi masih ada kendala-kendala yang terjadi. Terus dalam hal pembacaan sinyal kapan datangnya target, kan kita itu saat mau turun itu kita tidak mau asal turun, karena cukup susah itu, siksa itu tahan napas belum kita ketemu tekanan toh. Jadi pada saat kita mesti tahu dulu kapan si target itu mau datang. Jadi sekali kita tarik napas itu 70-30 dia sudah jelas datang, dia sudah jelas akan berhadapan gitu. Jadi makanya kita satu kali tarik itu 70-30, paling besar 70 itu dia pasti akan masuk. Jadi begitu. Jadi maksudnya kita tidak mau asal turun begitu, karena kan Om juga cukup rasakan bagaimana itu saat kita mau ketemu tekanan, saat mau masuk itu kan cukup lumayan siksanya. Jadi maksudnya biar tidak sia-sia satu kali kita melakukan duck dive target. Jadi apa masih susah dalam mau ketemu target atau saat mau melakukan equalisasi, kan saat kita ketemu tekanan kan kita harus melakukan equalisasi. Mungkin ada kendala di kiri atau di kanan, atau saat kita mau mencapai kedalaman masih ada keraguan di hati. Kan istilahnya kita manusia normal, jelas kita mau selamat, kan begitu. Nah, terus kenapa saya mau selamat tapi mereka bisa lebih dalam lagi begitu dibanding saya begitu. Kan kita kemarin juga tercipta awalnya dari situ, karena dari yang kita lihat sampai kita seperti terbakar begitu, mau bisa. Terus tapi apa sih kurangnya saya? Kan saya lebih tua, mereka muda. Kalau mau bilang hidup di darat, kita lebih duluan makan garam. Tapi karena pengalaman yang cukup mumpuni ke mereka yang lebih muda itu, tapi mereka lebih dalam dari kita begitu. Jadi maksudnya apa sih yang bikin kita bisa lebih seperti mereka begitu, paling tidak. Toh? Nah, itu kendala-kendala itu yang dimaksud maksudnya. Biar maksudnya tidak bisa jadi, cuman mungkin jeda waktunya mungkin agak lama dibanding kalau kita banyak bertanya. Kalau kita banyak bertanya kan bisa kita langsung praktek. Tapi kalau kita cuma asal terbentuk oleh alam, begitu. Maksudnya kayak seperti tidak ada tempat kita bertanya, kita mau coba mungkin kita bisa terbentuk dalam waktu sekian bulan. Tapi kalau kita bertanya mungkin kita bisa lebih cepat berdasarkan pengalaman yang sudah mereka bagikan ke kita gitu. Nah, itu yang dimaksud kita mau tanya, apa sih kendala begitu yang ada terjadi di dalam. Jadi kita jangan mengambil keputusan turun itu cuman asal turun berdasarkan ego atau apa, kan begitu. Intinya kita harus menaati peraturan yang ada, safety. Apabila sudah muncul kontraksi bahwa kita harus naik. Cuma kalau persoalan dalam atau mau suka turun lagi ke dalam, tapi kita mentalnya belum terbentuk begitu. Tapi pada intinya dalam laut itu tidak ada apa-apanya, santai saja sebenarnya. Kalau kita mau suka kejar lebih dalam lagi atau biar tenang di dalam, kita harus rebut relax. Karena relax itu bisa terbentuk karena biasa dia mengganggu relax itu saat kita menemukan tekanan. Seperti Om biasa main di 20,
Tiba-tiba mau tembus 30 itu kan tekanan luar biasa. Begitu. Jadi kita tidak bisa sekalian, harus bertahap, tetap bertahap, biar tubuh kita terbiasa dengan tekanan yang ada di kedalaman itu. Untuk tercapainya itu berarti dari jam terbangnya. Kita harus banyak terbang. Tapi pada intinya kita harus rebut dulu safety-nya. Yang paling utama untuk menjadi seorang Sparrow itu safety. Karena buat apa kita dibilang jago, buat apa kita dibilang hebat orang bilang, buat apa kalau kita rusak telinganya, atau kita tidak bisa kembali ke surface lagi, nanti rame di pinggir pantai menunggu kita, maksudnya dicarinya Basarnas kan begitu. Buat apa? Yang dicari tetap kita kembali ke pantai berkumpul dengan keluarga. Kita kembali lagi ke jam terbang. Jadi kemarin saya juga belajar sama Om Suhu saya Sir John Debus. Itu kalau mau cari tahu di mana datangnya predator, atau kalau mau makan ya kita harus berdiri di meja makan. Kita mesti tahu. Jangan dulu ikan, Om. Kalau mau suka tahu dia dari mana, kita mesti belajar dari sinyal geraknya ikan ini. Kalau dia datang dari dalam, berarti pasti ikan yang ada di situ dia akan lari ke dangkal. Berarti dia dari dalam. Hah? Kalau biasa ada yang predator besar. Kadang-kadang dia cuma mau lewat di kawanan, Om. Itu goyangnya pelan, Om. Tapi dia mau rapat. Dia jatuh pelan itu. Misalkan dia di atas. Dia jatuh pelan. Kalau dia agak masuk laju, biasa itu kawanan tabla. Kalau dia so tabla, tinggal ngoni dong, maksudnya cepat. So dia itu sudah mau masuk. Biasa belum kita sampai ke dasar, dia sudah samperin begini. Nantilah kita lihat di video yang akan diunggah oleh Spearfishing TV, Mr. Pong. Nah, di situ ada beberapa video yang akan ditayangkan. Di situ sebelum datangnya predator, saya sudah rekam memang bagaimana itu goyangnya signal. Ada. Nanti kita nonton. Jangan lupa subscribe Spearfishing TV. Nanti kalau kurang jelas lagi, ada. Nanti minta nomor handphone ke Om Atef. Oke, sekian Om Atef. Oke, saya kembalikan sama Pak Ketua. Terima kasih. Guys, pada intinya malam ini kita berkumpul itu kita saling sharing, saling menimba ilmu. Karena ada satu kedahsyatan ilmu itu sebenarnya. Ilmu kalau kita pelajari dari kita semenjak lahir sampai dengan mati, tidak akan cukup itu ilmu kita pelajari. Dan ilmu kita akan dapatkan lebih banyak dari seperti itu. Kita berkumpul, kita membaca, kita melihat. Itu ilmu kita dapatkan dari sini. Jadi kita saling kesini bukan ingin menggurui, bukan ingin jago-jagoan, tapi saling bertukar pengetahuan. Begitu, Mas. Terlepas dari tadi Mas pertama awalnya mengatakan bahwa arus apa segala tadi itu, sebenarnya ikan-ikan predator, ikan-ikan itu menurut pengalaman saya juga semakin ada arus justru ikan itu semakin bermain di situ. Apalagi kalau babaku dapat arus, babaku tabrak. Karena kesempatannya menyerang. Ikan kecil kan tidak lihai. Dia yang besar, dia saatnya tuh menyerang. Jadi kita tinggal pintar di mana kita memposisikan diri yang arus itu tidak menendang begitu. Kan ada kadang-kadang kita dapat arus berputar. Kita harus tepat di tengahnya itu. Karena kita taruh di kiri, dia tendang. Kanan tendang. Jadi kita harus terpintar di mana arusnya ini agak lemah yang kita bisa tahan sama pinningnya fins. Ya, terima kasih. Pertanyaan ditunjukkan kepada Om Eli. Di tahun kemarin saya kedalaman. mencoba menambah kedalaman
keluar apa telinga. Nah hari ini ya keluar darah di telinga, di hidung. Nah ini terulang lagi. Apakah pengaruh saya karena tidak pernah turun trip selama 4 bulan atau bagaimana itu? Atau pengaruh Iya. tadi? Silakan Om Eli barangkali bisa dibantu. Menjawab. Dari Om Eli kira-kira Itu kira-kira kalau bagi pengalaman saya itu kepada Pak Kades itu kaget. kaget dengan laut tidak Dengan tekanan itu baru jarang mungkin Pak Kades tidak pakai Aqualis. Nah, jadi di situ mungkin saya salah. Oke, begitu. Tadi Pak Kades mungkin masih ada baplu. Jadi torompe sinus. Sinus itu kan ada cairan di sini, torompe lubang ini semua itu tembus semua. Jadi orang kalau gagal Aqualis, itu memang. Nah, itu dia itu pengaruh orang baplu atau tidak fit torompe badan, capek, Atau memang ikan tari tidak boleh ditembak? tidak seperti itu mas kalau rasa-rasa masa bala punya dan Pak Mas Boyan sini belum dia dapat ini bel dan makanya semua itu dia maksudnya tadi dia tentang tanya. karena orang kan spearfishing. Menjelaskan dulu sebelum langkah ke awal itu kan orang spearfishing itu dia itu kan DP metode itu cuma ada 3 sih sebenarnya. Ada yang panah dari atas ikan, ada yang bernapas dalam air pakai scuba spearfishing, ada yang menahan napas free dive spearfishing. Pada dasarnya itu dive, free dive atau menembak ikan atau orang yang pakai kompresor semua itu cuma metodenya saja, caranya saja. Cuma kendaraan Cuma kendaraan itu untuk spearfishing. Tapi harga matinya itu syarat yang paling utama saat kita mau akan ke kedalaman, berarti Aqualisnya harus normal. Dua-duanya mesti terbuka. Kalau kapan gagal sebelah atau sama sekali tidak bisa, di mana dia tidak bisa kita harus hentikan di situ. Kita mesti naik. Mengalah lebih baik daripada kita cedera. Resikonya itu bisa sinus, keluar darah, tapi asal dia darah cuma bercak itu normal. Tapi kalau dia darah segar, itu segar. Silakan berhubungan dengan THT. Tapi pada intinya syarat utama Aqualis harus normal saat kita akan menambah kedalaman. Kapan tidak jadi harus off, naik dulu. Berarti itu berdasarkan yang dikasih tahu ketua tadi. Berarti kita harus replay kembali bahwa tadi malam kita istirahatnya bagaimana, apa sekarang kita lagi fit atau tidak, gitu. Jadi jangan cuma karena ikan kita mau cederai kita berdiri sendiri. Sebesar apapun yang kita tembak saat itu, tapi apa gunanya kita dibilang hebat kalau kita sudah tuli? Kan begitu. Seorang yang hebat itu yang istilahnya dibilang terbaik dalam artian berarti dia sudah melakukan seluruh syarat yang ada. Dia tetap normal saat dia naik kembali ke darat, dia normal, bisa bercerita bisik-bisikan, bisa cerita langsung. Sekarang biar kita dibilang hebat, kalau cewek panggil lain, kontrol artikan lain kan sudah hebat lagi. Oke guys, Oke. kita selingi dulu, kita iklan dulu, kita santai-santai dulu.